Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, dan juga nikmat sempat kita hadir berkumpul di masjid ini dengan barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga saat ini yang terang benderang dengan iman dan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya saya khatib berwasiat khususnya kepada pribadi saya sendiri dan keluarga, serta mengajak para jemaah sekalian untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah kita pada kesempatan ini kita beri judul di balik kesulitan itu ada kemudahan. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Al-Quran surah An-Insyirah ayat 5-8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, badai itu pasti berlalu, habis gelap terbitlah terang. Bersama kesulitan ada kemudahan. Demikian kata-kata hikmah, syarat makna yang sering kita dengar, sunnatullah. Demikianlah Allah selalu menggulirkan roda kehidupan umat manusia ini. Kesulitan itu selalu beserta dengan kemudahan. Yang sulit saja tidak ada,
yang mudah saja pun tidak ada. Dalam susah berisi senang, dalam senang berisi susah. Itulah perjuangan hidup, dan ini dapat diyakini oleh orang-orang yang telah mengalaminya melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ini dapat menjadikan pedoman bagi kita setiap muslim dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan hidup ini. Tidak terkecuali pada kesempatan ini cobaan yang melanda dunia adalah virus corona. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 5 Al-Insyirah. Pada ayat 1 dan 4 surah Al-Insyirah ini sebelumnya dijelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan begitu beratnya beban yang dipikul dalam mendakwahkan syariat Islam kepada musyrikin Quraisy pada saat itu. Mengingat di seluruh tanah Arab itu paham musyrik yang lebih itu berkuasa, kesesatan lebih berpengaruh dan kekuatan ada pada tangan mereka. Sampai-sampai beratnya beban tersebut Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada ayat yang ketiga tadi surah Al-Insyirah itu, yang telah menekan punggungmu. Ibnu Arafah itu menjelaskan bahwa beban berat yang membuat tulang punggung jadi bungkuk memikulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ini merupakan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima beban berat itu sampai seakan-akan hendak patah tulang punggung memikulnya. Namun di samping beratnya beban atau beserta dengan beratnya beban itu, namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Sebutannya dimuliakan dan selalu disebut namanya pada setiap syiar-syiar agama. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Surah Al-Insyirah ayat 4-nya. Oleh Imam Syafi'i dijelaskan, tidak disebut namaku, melainkan mesti diiringi dengan namamu. Kalau orang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, barulah sah setelah diiringi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesulitan selalu beserta dengan kemudahan. Kesulitan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima diganti Allah dengan melapangkan dadanya dan meninggikan sebutannya. Pada ayat yang kelima surah Al-Insyirah ini ada yang menafsirkan sesudah kesulitan itu ada kemudahan, mengartikan bahwa ma'a, ada tulisan ma'a situ dengan ba'da, beserta dengan sesudah. Memang ada juga dalam Al-Quran firman Allah di surah At-Talaq ayat 7 itu, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, kelak Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
setiap kesulitan itu senantiasa disertai kemudahan. Dalam susah ada mudahnya, dalam sempit ada lapangnya. Segala cobaan, kesulitan, dan bahaya yang mengancam itu merupakan jalan kehidupan. Dan ketika akal pikiran kita mencari jalan keluar, pasti ada solusinya. Oleh sebab itu, segala kesulitan hidup ini, kesukaran, berbagai musibah, juga termasuk COVID ini yang telah menelan itu banyak ratusan ribu korban di muka bumi ini pasti Allah iringi dengan di dalamnya jalan keluar dan kemudahan. Tetapi ini akan tercapai hanya jika iman di dalam dada kita senantiasa dijaga dan dipelihara. Jangan lemah iman kita, karena lemah iman akan menyebabkan kita terjatuh di tengah jalan sebelum sampai kepada akhir tujuan kita, yang ternyata kelak bahwa kesulitan adalah kejayaan dan keberuntungan yang tiada tara. Itulah suatu keajaiban hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza faraghta fansab." Maka apabila engkau telah selesai, maka tegaklah. Artinya, apabila telah selesai suatu pekerjaan atau suatu rencana telah menjadi kenyataan, fansab, artinya bersiaplah untuk memulai pekerjaan yang berikutnya atau pekerjaan baru, dengan kesadaran bahwa segala pekerjaan yang telah selesai atau yang akan kita mulai tidaklah sepi daripada kesulitan, pasti adanya. Tetapi dalam kesulitan itu kemudahan pun akan turut serta. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi hikmah dan jalan keluar selama kita menyadarkan segala pekerjaan itu kepada iman. Wa ila rabbika farrab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. Inilah pedoman hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwasiatkan kepada umatnya agar tetap tegak berjuang menyambung perjalanan, memikul beban berat itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selesai satu pekerjaan atau usaha, maka segera memulai lagi usaha yang baru. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jangan ditinggalkan. Jangan takut menghadapi kesukaran, karena dalam kesukaran itu pasti ada kemudahan selama kita menggunakan pikiran untuk memecahkan persoalan hidup guna mencari solusinya atau jalan keluarnya. Pasti ada jalan, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral muslimin, demikianlah khutbah kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.